Halo sahabat Beci, jadi sekarang kita kedatangan tamu nih, tamu dari SMP Banjarnegara. Wah ini langsung rombongan berempat nih, jadi terakhir kita tuh interview 3, sekarang jadi 4, terus jadi kita berlima gitu, ini lumayan ramai. Tapi menarik sih, karena spesial banget nih, biasanya kan yang ada di sini yang lagi live in atau yang emang beraktivitas di sini. Nah ini justru kita kedatangan tamu yang jauh-jauh, tadi 3 jam ya perjalanan ya, naik mobil. Iya. Itu mobil masih di luar ya? Iya, jadi sembari menunggu waktu untuk pulang, kita pengen ngobrol-ngobrol nih. Jadi mungkin kenalan dulu boleh ya, kenalan dari Mbak Dian, Mbak Zui, ya nanti nyebut namanya. Kenalan datang ke sini sebagai guru apa dan awalnya tuh ekspektasinya apa sih ketika datang ke sini? Boleh silakan dari Mbak Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dian. Saya saat ini diamanai sebagai pengampu di SMP Tunas Bangsa. Jadi kalau di Tunas Bangsa itu sebenarnya ada dari TK sampai perguruan tinggi. Dan saya diamanai sama yayasan untuk jadi kepala sekolah saat ini. Terus kesini ya karena kita ngerasa bodoh banget. Jadi kita pengen belajar dari yang sudah ngerti, sudah merasakan, sudah ngejalanin. Kalau bicara tentang ekspektasi ya malah kayaknya sih seperti biasa sih. Sebenarnya kita setiap kali bergabung dengan komunitas ini, karena ini jujur ngomong kan juga, ini saya bisa dibilang ini bergabung untuk yang kedua kalinya. Ya setiap kali semakin hari semakin ketemu dengan komunitas itu malah beyond the expectation gitu loh. Wow. Ya ini udah more than we expect lah. Bener-bener deh. Detailnya kayak apa ya, semoga nanti kita bisa mewujudkannya dalam bentuk kerja nyata aja. Jadi ntar ada wawancara berikutnya ya, nanya Oke, before terima afternya nih. Siap. Silahkan, thank you Mbak Dian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zuin. Saya salah satu pengajar di SMP IPBS Tunas Bangsa, guru PKN dan sekaligus humas juga gitu. Sebenarnya awalnya datang ke sini karena diminta oleh Bu Dian selaku kepala sekolah SMP IPBS Tunas Bangsa. Namun di awal memang saya sih percaya, yakin aja karena setiap Bu Dian ini ngajak saya keluar mesti untuk belajar gitu. Jadi untuk dapat ilmu-ilmu baru gitu dan ternyata bener luar biasa. Oke. Oke. Siap, thank you Mbak Zin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tengku Abdanoval. Saya pengajar juga di SMP IPBS untuk Mapel PAI. Kemudian saya kesini tujuannya yang pasti karena ada kesempatan, ya kita ingin belajar tentang PKBM. Apa sih itu PKBM? Dan karena pernah ketemu di Banjar dan itu sangat di luar apa yang pernah kita pelajari, hanya wah ini sangat menarik dan ya pasti sangat ingin ikut. Oke, siap. Thank you Mas Sabta. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Pak Uun. Saya di SMP Tunas Bangsa ngajar Mapel IPS. Dan alhamdulillah dapat bersilaturahmi, belajar di sini di PKBM, Piwulang Becik, dan benar-benar kebutuhan saya untuk belajar tentang PKBM itu ya memang di luar ekspektasi dan sangat-sangat menggugah spirit kami sebagai atau pribadi saya sebagai seorang guru. Gitu. Nah ini mungkin lanjutnya dari Mas Uun. Pak Uun. Mas, Pak U atau Mas enak ya? Boleh Pak, boleh Mas lah, bebas. Mas aja biar ya, muda, oke, boleh. siap. Jadi kalau dari Mas Uun, tadi kan di luar ekspektasi, itu teman juga dibilang luar ekspektasi. Sebetulnya belajar apa sih dan apa yang dipelajari yang paling, kayaknya ini yang paling berkesan atau ini kayaknya yang paling apa ya, membuka pikiran gitu atau membuka wawasan, apa nih kalau dari Mas Uun? Oke, yang pertama ada sudut pandang baru yang selama ini bagi saya sebagai guru itu ya hanya menyampaikan apa yang ada di buku, menyampaikan apa yang perlu diketahui anak gitu, tanpa mempertimbangkan apa sih sebenarnya kebutuhan anak saat ini. Nah di sini tadi saya dengan Mas Aris itu dapat sudut pandang bagaimana seorang guru
Yang pertama, guru tuh ternyata harus profiling, ngerti pada masing-masing individu. Jadi semuanya guru tuh di awal tuh ngerti si A, si B sampai si Z itu seperti apa dia. Gitu sampai ngobrol. Kemudian adalah memberikan sebuah pelajaran materi yang kontekstual sekarang, saat ini, ya kondisi saat ini. Jadi apa sih sebenarnya mereka butuhkan? Kadang kita memberikan sebuah materi yang belum tentu dia butuh. Belum tentu dia inginkan itu dan akhirnya membuat dia bosen. Dan yang paling keren ilmu tentang bagaimana tentang cinta dan welas asih. Itu bagus banget menurutku bagaimana apapun yang ada di kondisi siswa, apapun yang terjadi pada siswa, apapun mereka, tetap welas asih, cinta welas asih pada mereka itu harus kita utamakan gitu. Itu sih Mbak yang keren menurutku. 3 hal ya, profiling, Kondisi kebutuhan saat ini, kontekstual, dan sama terakhir cinta, kasih, welas asih. Wow, oke. Kalau Mas Apta gimana? Kalau saya sendiri yang pasti kan ya karena memang sudah lama bergelut di dunia pendidikan, cuman memang baru-baru ini untuk bergelut di dunia mengajar. Dan pastinya yang tadi pertama untuk profiling sama ya. Itu bagi guru yang baru ini sangat penting, apalagi saya yang jarang komunikasi dengan anak. Nah, itu ternyata sangat penting sekali, apalagi mengetahui kebutuhannya mereka gitu kan. Dan dari sudut pandang kami sendiri dari guru PAI pastinya itu kan untuk lebih dekat dengan anak lebih enak. Habis itu gimana kondisinya mereka saat di rumah, karena kan pasti berbeda-beda. Orang tuanya gimana mendidik agamanya kan berbeda. Nah, itu yang justru bisa kita untuk mengajarkan mereka langsung ke dalam kehidupan mereka itu lebih enak. Habis itu cara-caranya dari Mas Ari sendiri ini untuk bagaimana menyampaikannya itu sangat mudah diterima bagi anak. Kalau mau tahu bagaimana ya pasti harus datang ke sini, nggak bisa saya jelaskan panjang lebar di sini. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir cinta welas asih. Kalau di sini saya menangkapnya lingkaran doa. Dari guru lingkaran doa, dari guru ke murid, murid ke guru itu sangat luar biasa. Kalau dari guru tidak ada keinginan untuk membentuk anaknya menjadi baik, bagaimana nanti anaknya jadi baik. Begitu juga anaknya kalau malas-malasan untuk belajar, apapun itu, bukan hanya PAI, habis itu sebel dengan gurunya, gimana nanti mereka dapat ilmu yang bermanfaat. Oke, tadi berarti sama nih profiling. Iya. Terus yang kedua aku tadi nangkep lingkaran doa. Sama tadi apa yang terakhir tuh yang menarik juga soal mengajar anak ya dengan cara yang mudah dan bisa dimengerti anak itu sendiri ya. Oke, thank you. Gimana nih kalau Mbak Zin? Iya, kalau selama ini itu kan ngajar sesuai dengan tuntutan materi ya. Tuntutan materi gitu sesuai KD-KD gitu. Tadi sedikit dibuka lagi wawasannya bahwa bukan hanya kita mengajar materi gitu, tapi kita perlu tahu kebutuhannya siswa itu gimana kayak gitu. Kita perlu tahu karakteristik siswanya itu gimana seperti itu. Itu yang tadi ngebuka banget. Oh gitu. Itulah jadi kayak membongkar kayak peran guru itu gimana kayak gitu. Itu sih tadi dapatnya gitu. Selain kita tidak hanya kenal nama aja, tapi kita terus menerus melakukan profiling gitu terhadap siswa-siswa kita gitu. Kebutuhan dan karakter ya. Iya. Oke, siap, mantap. Mbak Dian gimana nih? Sebagai kepala sekolah. Gitu, benar banget. Kalau buat saya dapat sesuatu yang luar biasa tentang menjadi kepala sekolah sejati. Wow, Berat banget. berat ya. Maksudnya tadi beberapa kali itu Mas Ais kan selalu mengakhiri kalimatnya dengan karena saya kepala sekolah gitu. Karena saya kepala sekolah. Jadi kalau diiris itu saya udah diiris dikasih jeruk. Selama ini saya berarti ngapain ya gitu. Cuma tadi Mas Ais kan juga bilang sebagaimana seorang yang misalnya tadinya bukan muslim, begitu dia mengucapkan syahadat kan lembaganya putih. Kemarin kan
bukan berdosa, tapi karena nggak ngerti. Saya harap sih benar-benar dari hari ini saya bisa ngerti bagaimana menjadi kepala sekolah sejati. Jadi syahadat beneran Iya. ya, tapi dalam konteks komunitas ya. Wow, ini aku lempar bebas nih. Kan sebagai guru, aku dulu pernah ngajar sebetulnya setahun. Dan kita tuh banyak belajar dari proses kita mengajar. Juga belajar dari hal-hal kayak gini. Terus kita kadang-kadang suka introspeksi, oh ya ternyata kekurangan saya tuh di sini. Dan akhirnya tahu bahwa di bagian mana harus diperbaiki. Nah ketika belajar masuk ke dalam sini, walaupun tadi lumayan singkat tapi panjang ya. Dari siang sampai sore, itu apa introspeksi dari diri kayak, oh ya saya tuh begini, makanya saya nanti pengen kayak gini nih supaya nggak ulang lagi tuh apa. Ada yang mau mulai duluan ya nih? Iya, sampai sore ini sebenarnya banyak refleksi diri sebenarnya. Ya, salah satu refleksinya aku kurang kenal sama murid-murid itu lah. Oke. Berapa Kadang- banyak murid ini? Kalau total 175-an. Wow. Tapi sebagai wali kelas aku megang sekitar 16 siswa. Oke. 16 siswa itu yang kemudian aku refleksi, oh ya aku berarti baru tahu nama nih. Aku baru tahu kesukaannya. Tapi belum tahu cerita bagaimana rasanya dia belajar selama ini, bagaimana rasanya belajar sama saya, atau mungkin bagaimana sih sebenarnya dia merasakan bersekolah di sini gitu. Apakah menyenangkan atau justru membuat dia tertekan gitu. Jadi itu salah satu refleksi, aku kayaknya perlu bener kenal gitu loh. Dan itu penting banget. Setelah dengan ngobrol dengan Mas Aris itu penting banget. Kadang ada sesuatu yang justru kita lupa gitu loh, kebutuhan mereka untuk ngobrol, untuk bercerita, yang selama ini ya sebatas oke, namamu ini, setelah itu pelajaran, atau oke sebelah sini kita ngasih apa tugas-tugas gitu. Itu salah satu menurut aku sebuah refleksi, dan ya bismillah mencoba untuk nanti ngobrol. Dan penting lagi untuk itu bagaimana welas asih dengan apapun yang sebenarnya kadang membuat kita, ya namanya guru kan lihat tingkah laku siswa kan lagi macam-macam gitu. Tapi mengedepankan itu sih, mengedepankan itu bahwa mereka anak-anak saya, mereka anak-anak yang memang butuh untuk dimengerti dan bukan hanya butuh materi pelajaran gitu. Menurut aku gitu, Mbak. Oke, jadi setelah ini langsung besok pagi mau ajak ngobrol anak-anaknya. Ya bismillah, kita coba kita belajar. Good luck Pak, Ya, anaknya oke, banyak Pak. banyak banget. Thank you. Kalau saya yang pertama ya pasti introspeksi diri. Karena ya dalam mengajar sebenarnya emang banyak anak-anak yang jenuh kalau pelajaran PAI, karena emang ada yang dapat lama, ada yang dapat cuma sebentar tapi jenuh gitu. Rasanya lama kalau pelajaran PAI. Nah, itu kurang tahu. Nah, ternyata ya mungkin di sini disadarkan karena cara kita menyampaikan mungkin ada yang salah. Kemudian habis itu anak itu kurangnya di mana, kita menyampaikannya apa karena tuntutan kurikulum. Nah, jadinya kita ya mau nggak mau itu yang disampaikan, terlepas dari keperluan anak itu sendiri. Jadi ya mau nggak mau harus introspeksi diri, banyak doa, banyak minta petunjuk dari Allah. Oke, siap. Jadi banyak introspeksi dan doa. Ada hal konkret atau tadi kan mau ngobrol gitu Mas Uun, kalau Mas Sabta tuh ada ini abis ini saat saya masuk kelas tuh saya pengen ngapain tuh, ada nggak Mas? Kalau saya yang pertama pasti kan ingin tahu dulu anak bagaimana sih dari kegiatan agamanya di rumah itu sudah diimplementasikan seperti apa. Yang ingin saya tahu itu dulu. Terus kenapa kalau misalnya kan pasti banyak kurangnya. Nah, kenapa mereka nggak melakukan ini, kenapa? Apa beratnya, kenapa? Nah, mungkin bangun dari situ. Bangun semangat kalau kata Mas Aris. Iya, betul. Oke, thank you Mas Sabta. Mungkin Mbak Dian atau Mbak Zin? Iya, terkait dengan refleksi diri harus gitu ya Mbak. Katanya kalau misalnya hari esok lebih buruk dari hari ini itu artinya rugi gitu. Jadi apa yang harus dilakukan adalah refleksi. Kalau saya lebih cenderung kurang dekat dengan siswa karena memang tadi mungkin habis sama ya, karena tuntutan kurikulum dan sebagainya dikejar-kejar harus selesai keadaannya. Jadi untuk ngobrol dengan anak itu cenderung lebih
intensnya lebih sedikit gitu. Jadi mungkin kita mulai dengan cari tahu dulu si anak dengan banyak ngobrol gitu. Apa bukan hanya terkait nama, kesukaan, tapi lebih dari itu sampai detail-detailnya kayak gitu. Mungkin itu sih. Jadi ini abis ini semuanya oke, besok saya mau ngajak ngobrol anak-anak. Kita ngobrol yuk gitu. Seru nih bakalan nih. Kalau Mbak Dian gimana? Thank you. Oke, kalau aku jelas refleksi diriku yang pertama adalah kejucut tadi. Mas Ais itu ada yang nyebut nama itu bersyukur. Dan salah satu wujud syukur adalah berterima kasih. Even tadi Mas Ais kasih contoh, karena aku konteksnya sebagai kepala sekolah ya. Mas Ais kasih contoh ketika timnya ada yang pulang itu Mas Ais mengucapkan terima kasih. Nah, kayaknya itu yang benar-benar pengen aku lakukan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Itu. Wow, terima kasih dan rasa syukur ya. Karena kan kalau kita berterima kasih itu rezekinya justru berlipat-lipat kali kan ya. Iya. Insya Allah. Oke, mungkin terakhir kali ya. Terakhir ekspektasi yang di awal kan tadi pengen belajar apa segala macam. Dan ketika didapat harapannya nih ke depannya selain ngobrol ada kayak kebayang pengen ini lagi ngulik apa lagi gitu, atau kayak gimana sih kebayangnya setelah pulang dari sini dan setelah ngobrol itu ada ekspektasi lain kah? Ada mimpinya jadi berubah atau ada mimpi yang sama terus ditingkatkan tuh kayak gimana? Ekspektasi, aku berharap aku ekspektasi pada diriku ya. Artinya satu jelas tadi jadi gimana bersyukur jadi guru. Artinya ketika aku bersyukur jadi guru, Allah akan memperbaiki terus gitu loh. Dari seorang guru itu jadi lebih baik gitu. Yang kedua, tadi Mas Aris juga bilang tentang 3 hal jadi guru, dan itu aku juga insya Allah berusaha, bismillah berusaha. Yang pertama adalah ngerti. Aku harus lebih ngerti peranku jadi guru. Terus yang kedua tadi juga merasakan atau ngerasake. Bagaimana sih betul-betul ketika aku jadi seorang pembelajar, membuat anak belajar, bagaimana akan merasakan kebahagiaan itu ketika nanti aku bisa membuat anak-anak ini juga bahagia. Dan juga yang ketiga adalah melakukan sekecil apapun, salah satunya dengan ngobrol, dengan memberikan perhatian, pendekatan. Ya pelan-pelan aku juga akan melakukan itu, ngelakoni itu, salah satunya dengan mengucapkan terima kasih salah satunya. Karena kadang lupa itu. Iya, sederhana tapi ternyata Iya, powerful kadang lupa ya. Kadang kita lupa mendoakan anak-anak, teman-teman, atau tadi lupa doain guru, ya kayak Mas Aris, Mbak Dela dan teman-teman di sini. Nah, itu introspeksi. Kenapa kok sampai lupa mendoakan bahwa sampai hari ini pun kita udah dapat ilmu banyak, dapat guru banyak gitu. Mengerti, merasakan, dan melakukan sebagai wujud terima kasih. Oke. Kalau ekspektasi dari saya sendiri, mungkin yang pertama lingkaran doa. Itu emang nasihat dari guru saya turun temurun, dan itu emang udah pingin saya lakukan, cuman lupa dan kadang lupa. Nah, makanya itu harus diingat kembali dan diamalkan kembali. Tapi bukan hanya untuk saya, untuk anak-anak. Gimana sih caranya anak-anak biar benar-benar doa terus, mendoakan gurunya, mendoakan temannya, dan juga orang tuanya, begitu. Dan yang kedua pastinya, kalau dari sudut pandang saya sendiri, Pak, iya saya inginnya ya anak-anak seneng lah dengan pelajaran PAI. Apalagi ini kan pelajaran agama dan iya buat ke akhirat nanti, tujuan akhir kan ingin mengamalkan dan itu senang. Bukan karena tuntutan belajar itu, tapi ya karena agama itu sendiri. Kalau saya sih intinya 2 itu aja. Lingkaran doa tuh gimana sih Maksudnya jadi kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan. Dari guru, dari murid, teman-teman itu saling mendoakan. Karena itu yang akan menurunkan rahmatnya Gusti Allah. Saling mendoakan dan membuat anak-anak senang sama pelajaran agama betul. Islam ya. Itu masih PR besar. Bisa. Kita bareng-bareng. Ya, Thank you. Iya.
Kalau tadi juga disampaikan setelah mendengar dari Mas Aris tadi, kalau peran guru memang berat gitu karena ganjarannya itu adalah surga gitu. Di sini saya belajar bagaimana nanti saya upgrading diri saya untuk menjadi guru yang cinta dan welas asih gitu kepada anak-anak ke depannya gitu. Bukan hanya soal ketika salah kasih konsekuensi, bukan soal itu gitu. Tapi juga harus melihat latar belakang yang lain kenapa seperti itu gitu, kenapa itu dilakukan seperti itu. Jadi ngelihatnya nggak cuman sesuatu yang ada di depan, tapi sebetulnya yang melatar belakangnya itu Iya, apa sih? iya. Berempati. berarti ya. Berempati, memiliki welas kasih dan cinta. Wow. Terakhir Mbak Dian. Kalau bicara ekspektasi ke depannya mau kayak apa, jelas banget saya pengen bawa ini ke Banjarnegara. Ini kan tadi kan saya di depan kita udah dikasih tahu nih, masih belum tentu bisa lanjut, bisa jadi hasil belajar hari ini itu Mas Ais bilang cukup gitu, atau bahkan bisa jadi kemudian dilanjutkan dengan komunitas nggak bisa backup, bisa jadi masih ada opsi-opsi itu. Jadi ya kayaknya sih kalau sampai opsi itu terjadi, saya bakalan mungkin kalau tadi cerita ada wali murid yang sampai deloso, saya bakalan sampai deloso deh. Ini harus dibawa ke Banjar. Dan semoga Mas Ais bersedia mendampingi dan menemani kami di Banjarnegara. Oke. Itu jelas ekspektasinya. Jadi bener-bener pokoknya apapun yang terjadi keputusan dari Om Aris kayak gimana selanjutnya pokoknya tetap fight for this. Yes. Ya. Wah, mantap. Closing Layak banget, worth it banget. Worth it banget ya. Karena udah 2 tahun gitu ya ngeliat refleksi gitu, datang lagi kayaknya disisit gitu ya. Yes. Oke. Closing statement nih dari Mbak Dian. Apa gitu, entah apa aja, maksudnya bebas, entah mau kasih pesan sama sahabat becik atau sama publik gitu tentang di sini, atau harapan buat teman-teman, atau doa, atau terima kasih, syukur, terserah. Closing statement. Kalau saya meminta maaf kepada semua guru. Baik guru formal, sekolah formal, dan juga guru yang ada di JRU. Mohon dimaafkan dan juga mohon maafkan kami murid-murid ini yang mungkin lupa ngedoain gurunya. Wow. Hilaf ya. Dan terutama juga ngedoain guru-guru yang ada di JRU. Semoga semakin dimudahkan. Thank you. Itu aja. Oke. Terima kasih. Thank you. Wow. Minta maaf. Kalau Mbak Zin, closing statement apa? Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh guru-guru kami dari JRU Karir Anak, Mas Aris dan tim yang telah berbagi ilmunya, sharing ilmunya sehingga kita bisa terbuka gitu, lebih ngerti gimana sih peran kita sebagai seorang guru semestinya. Oke, thank you. Kalau dari saya sendiri, terima kasih banyak tentunya untuk JRU yang telah membuka pikiran kami, sudut pandang kami dari berbagai sisi. Dan yang terakhir untuk JRU ini semoga tetap menginspirasi dan terus membagikan ilmunya. Thank you. Oke, kalau saya tadi yang sampaikan saya belajar ngucapin terima kasih. Yang pasti terima kasih buat Budian Yang sudah mengajak ya. yang sudah memberi kesempatan, karena beliau yang kemudian membuka pintu kami ketemu dengan guru-guru di JRU, kemudian di Piulang Becik sini, ketemu teman-teman di sini semuanya. Semoga dengan ucapan terima kasih itu sebagai bentuk syukur saya, kemudian nanti Allah akan mengasih banyak lagi ilmu dan kemudian tentunya jadi guru yang baik, guru yang becik gitu. Guru yang becik. Amin. Oke. Siap. Thank you banget Mbak Dian, Mbak Zwin, Mas Apta dan Mas Uun. Semoga silaturahmi tetap jalan ya. Nanti kalau ketemu lagi di Semarang atau di sini kita bisa ketemu lagi. Thank you waktunya, makasih wisdomnya karena aku juga belajar banyak dari teman-teman. Thank you. Thank you teman-teman sahabat Beci. Bye bye.